Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sore. Pastinya semua sekarang dalam keadaan sehat, sukacita. Ini kita masuk ke minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021. Nah, kita ketemu lagi bersama kakak-kakak dari GBI Pondok Gede Plaza. Kita mau beribadah bersama-sama buat adik-adik semua yang ada di rumah. Meskipun kita masih online semua ibadahnya, tapi kakak percaya adik-adik semua di rumah harus tetap semangat. Nah, untuk menyemangati kakak ada mau ambil ayat dari Amsal 3, ayat 3 yang berbunyi, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Nah, jadi kita nggak boleh apa? Tidak boleh patah semangat, kita harus tetap setia sama Tuhan untuk beribadah setiap minggunya. Oke, jadi buat adik-adik di rumah siapkan hatinya, semuanya udah siap, tidak ada yang main-main lagi, tidak ada yang bercanda, semuanya duduk diam untuk nanti selama beribadah sampai mendengarkan firman Tuhan, semuanya harus tetap fokus sama Tuhan. Oke, sekali lagi kakak ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Udah siap memuji Tuhan belum hari ini? Siap. Kalau siap, kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Bajunya dibenerin dulu. Gak boleh ganggu yang kanan kiri. Ajak mama papanya agar ibadah bersama. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang baru. Kami boleh beribadah lagi pada Engkau pada pagi hari ini. Meskipun ibadah kami masih di rumah, tapi kami percaya Tuhan, sukacita-Mu yang Kau berikan di gereja sama akan ada di rumah kami. Kami akan memuji dengan baik, kami bersuka cita dalam bersorak-sorai, dalam menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap mulut kami dan tubuh kami, biarlah kiranya Tuhan selama ibadah kami boleh menyenangkan hati Engkau. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau siap kita mau angkat pujian apa nih Kak Tasya? Kita mau angkat lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Let's go Kak. Senyumnya dulu dong. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab
Masih semangat gak Kak Tasya? Masih dong Kak, baru sekali. Adik-adik Lagi, di Kak. rumah masih semangat? Masih. Kalau semangat yuk, kita mau angkat satu pujian lagi. Lagu apa Kak Tasya? Satu lagi, ini kayaknya udah pada lupa apa masih gimana Kak? Oh iya, ini Udah lagu banget. lama, udah lama banget Udah gak lama dinyanyiin. Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Kak. Biarpun gunung-gunung beraja. Jadi kita sambil belajar lagi lagu lama, pakai gerakan ya adik-adik. Semangat? Pada ingat, semangat. Musik. Sama-sama katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nih, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, boleh duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelum adik-adik mau dengerin firman Tuhan, yuk kita mau flashback lagi. Kita mau ingat-ingat lagi buat semua kebaikan Tuhan di setiap hidup adik-adik masing-masing, dan juga buat kakak Tasya dan juga buat kakak Grace. Semuanya boleh fokus, boleh duduk diam, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat satu lagu lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
terjadi di sini. Kita mau ngelakuin dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan, buat penyembahan yang kami naikkan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus ada dalam hadirat kami Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang terus memberikan pengertian Tuhan buat setiap kami. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan itu menjadi kekuatan buat semangat dan juga sukacita kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar? Balik lagi di ibadah online hari Minggu. Siapa yang senang untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wah, kakak belum lihat semuanya angkat tangan. Oke, yang angkat tangan masing-masing kita siapin hati kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau selama 1 minggu Tuhan sudah pimpin setiap kami. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin dan sertai setiap dari kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga pimpin papi mami untuk melewati tahun 2020 dengan baik. Tuhan, di awal tahun ini Tuhan kami mau memberikan setiap hal dalam hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup penuh integritas, kami mau hidup terus untuk memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara dengan hati setiap kami, biar firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah, dan kami boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Kakak mau kasih tahu nih, kalau tahun ini tahun apa? Tahun baru? Bukan. Iya sih tahun baru, cuma bukan hanya tahun baru. Kakak mau kasih tahu tahun ini adalah tahun integritas. Sama-sama bilang tahun integritas. 1, 2, 3. Tahun integritas. Apa sih tahun integritas itu? Nah, kakak mau kasih gerakannya nih. Tahun integritas adalah tahun di mana apa yang ada di hati kamu,
apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di perkataan kamu, dan apa yang ada di perbuatan kamu, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, tahun integritas adalah tahun di mana apa yang ada di hati kita, kasih bentuk hati kayak gini. Oke, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kan gini nih, mikir. Apa yang ada di perkataan kita, kasih nih perkataannya kayak gini. Dan apa yang ada di perbuatan kita, sedikitnya apa semuanya? Betul, semuanya. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang mau kakak mau ajak kalian untuk bilang tahun ini tahun integritas. Kakak cuma pandu gerakan, tapi suaranya dari kalian. Siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tahun ini adalah tahun integritas, di mana apa yang ada harus sesuai dengan pintar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Sekarang duduk yang rapi dulu. Yang habis minumnya ditaruh dulu. Yang habis makan diselesain dulu. Sebelum kakak mau sharing firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk ambil Alkitab kalian. Karena kita harus baca Alkitab. Kak, enakan denger cerita. Dengar cerita enak, tapi kita tetap harus buka Alkitab. Yang mau katakan amin. Oke, kakak akan tunggu kalian untuk ambil Alkitabnya. Kalau kalian belum ambil, videonya boleh di pause. Oke, silahkan di pause dulu. Nah, ini Alkitab kakak nih. Yang bawa Alkitab boleh diangkat. Kalau nggak ada Alkitabnya, pakai handphone, Alkiphone boleh. Mau pakai tab Alkitab boleh. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk baca dari kitab Matius. Buat yang belum tahu Matius itu kalau di Alkitab nih ada yang tulisan warna merah nih. Nah, ini kitab Matius. Yang paling pertama kita buka dari kitab Matius. Kak, Matius berapa, Kak? Kita mau buka dari Matius 21. Oke. Matius 21 ayat 28. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kakak lihat masih ada beberapa anak yang lagi nyari. Sambil kakak tungguin, kita mau baca dari Matius 21 ayat 28. Judulnya perumpamaan tentang 2 orang anak. Wah, kita lihat ya perumpamaan tentang 2 orang anak. Sebelum kalian buka, kakak punya gambarnya nih. Gambarnya di sini. Sering. Oke, ini gambarnya. Oke, nah kalau kalian lihat di gambarnya, ini ada seorang bapak, dia punya 2 orang anak. Kakak mau kasih nama nih anaknya. Yang sulung, yang gede, yang pakai baju biru, namanya Steve. Siapa namanya? Kalau yang ada namanya sama, ini cuma contoh ya. Yang baju biru namanya Steve. Oke, satu lagi, yang baju apa? Betul, baju kuning. Bukan, baju coklat. Yang baju coklat namanya Sam. Yang kuning, yang biru namanya Steve. Yang coklat namanya Sam. Nah, kita mau baca nih. Ini contoh di Alkitab. Bareng-bareng ayat 28. Siap? 1, 2, 3. Baca judulnya dulu ya. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Firman Tuhan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Nah, pernah gak sih kalian disuruh sama orang tua kalian, misalkan, "Nathan, tolongin mami ngepel dong." Atau, "Nathan, tolongin mami, udah mau hujan, angkatin jemuran." Atau, "Nathan, jangan lupa tolong tutup pintu." Itu kan perintah dari orang tua kita ya. Nah, kadang-kadang kalau orang tua kita suruh, kadang-kadang mungkin orang tua nggak tahu kalau kita nih lagi seru. Misalkan, kita lagi seru belajar. Wah, kayaknya bagus banget deh. Atau kita lagi seru main game. Atau kita lagi seru, misalkan lagi seru nonton YouTube, lihat sosmed. Kalau disuruh, kan pasti males banget ya. Kita kan kaum rebahan nih ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh pas lagi enak-enak itu males. Nah, sama mungkin anak yang sulung juga kayak gitu. Kita mau lihat nih. Ayat 29. Tadi kan bapaknya suruh, "Anakku,
Yang sulung namanya siapa? Steve. Anakku, pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Kayaknya Steve tolongin papi hari ini. Steve bantuin jaga kebun anggur. Nah, ayat 29 kita baca bareng ya. Jawab anak itu, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Nah, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Ayat 30 nih. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi nih, kakak mau cerita. Kadang tuh kalau mami suruh, kadang-kadang kita tuh cuma bilang iya biar mami seneng. Padahal kita nggak lakuin. Contoh, karena tuh waktu itu disuruh, Nathan, mami kakak bilang nih, tolong dong angkatin jemuran. Terus karena kakak nggak mau mami kakak ngomong terus, kakak cuma bilang, iya mam, oke. Tapi karena keasikan main, kalian tahu apa yang terjadi? Sampai hujan, jemuran tidak terangkat. Dan gawat kan? Akhirnya kakak diomelin. Nah, di situ sama nih, kalau kita baca ayat 29, jawab anak itu yang sulung bilang gini, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Jadi cuma ngomong doang, tapi nggak dilakuin. Beda sama anak yang kedua. Siapa tadi namanya? Sam. Oke, kita lihat nih. Ayat 30. Lalu orang itu, bapaknya, pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Berkata ngomong kira-kira kayak gini, Sam, tolong pergi ya ke kebun anggur, jagain kebun anggur. Sam pertama bilang, aduh gak mau ah. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah ini nih, ada Sam lagi disuruh papanya, ayo ke kebun anggur. Samnya bilang, gak mau ah. Tapi akhirnya pergi juga. Suatu ketika kakak juga pernah disuruh sama mama kakak. Emang mama kakak suka hobi suruh kakak ya? Gak apa-apa, namanya orang tua kan harus taat. Kakak disuruh, Nathan, beliin mama makanan. Karena kakak lagi males, kakak bilang, gak mau ah. Tapi lama-lama kakak pikir, oh iya, mama kakak kan kerjanya capek, dia kan lapar juga, kenapa enggak kakak beliin makan. Akhirnya diam-diam kakak beli makan dan kakak bawa. Nah, ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kira-kira siapa ya? Jawab mereka, yang terakhir, anak yang kedua. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Maksudnya gini, maksudnya itu, kalau kita dengar firman Tuhan, terkadang tuh firman Tuhan suruh kita sesuatu yang menurut kita nggak enak. Sama, kita lagi enak-enak nonton, disuruh mama, itu kan nggak enak ya. Sama kayak firman Tuhan gini, Tuhan suruh Tuhan suruh memaafkan. Contoh, Tuhan suruh kasihlah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada orang yang jahat sama kita, pasti deh kita nggak kepikiran untuk ngampunin dulu, pasti kita balas. Kalaupun balas, pasti kita ngomong, iya karena dia duluan tuh yang pukul, dia duluan yang jahat, kan harus dibalas. Nah, mengampuni itu sama kayak perintah Tuhan, itu kan perintah Tuhan, tapi kan pertama susah ya. Aduh, kok mengampuni sih, kan harusnya adil, harusnya aku jahatin dia juga. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus taat. Meskipun itu nggak enak, meskipun itu mengganggu kenyamanan kita, tapi kita harus taat karena Tuhan menghendaki hati yang taat. Di tahun integritas ini, gimana sih caranya punya tadi apa tuh? Hati, punya pikiran, punya perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Caranya yaitu kita taat sama firman Tuhan. Kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, gimana mau cocokin hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sama perbuatan kita sesuai firman? Jadi kita harus taat. Sama-sama bilang taat. 1, 2, 3. Taat. Sekarang di sini kakak mau tanya, siapa yang mau jadi seperti anak yang kedua? Si Steve itu, si Sam itu yang taat sama papanya, yang mungkin dia rasa nggak enak ngelakuin perintah papanya, tapi dia tetap lakuin. Siapa yang
bilang, oh kalau belajar tuh nggak enak, tapi kamu mau tetap belajar. Baca Alkitab tuh kadang-kadang ngantuk, tapi kamu tetap baca. Ibadah online tuh kadang-kadang ini ngebosenin, tapi kamu tetap ibadah. Baca Alkitab tiap hari tuh kadang-kadang ini bolong-bolong, tapi kamu tetap baca. Kalau kamu itu anaknya, kamu mau tetap taat meskipun situasinya enak gak enak, Tuhan Yesus akan berkati kamu. Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Siapa yang mau jadi anak taat? Oke, yang mau angkat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengangkat tangan. Tuhan, di tahun integritas ini Tuhan, kami mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau apapun yang ada di hati kami, apapun yang ada di pikiran kami, apapun yang ada di perkataan kami, dan apapun yang ada di perbuatan kami, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan melakukan firman Tuhan di setiap situasi. Baik kami senang, baik kami sedih, baik kami sukacita maupun kami takut. Di dalam setiap situasi kami mau setia Tuhan melakukan firman Tuhan. Ini kami mengangkat tangan, ini komitmen setiap kami mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami mau taat untuk pimpinan Tuhan memimpin kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hidup taat kami berkenan di mata-Mu. Pimpin dan tuntun langkah setiap kami, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang sudah terima berkat dan pengurapan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, ayo taat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.